Pada dia ini. Ini komisi apa sih? Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta PKU MUI ke-7. Tempat hadir pertimbangan kita yaitu lokasi acara di Hotel Cisarua, Jawa Barat. Kami aturkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Depok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat rahmat kasih sayangnya sampai hari ini Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama hadir bersama di tengah acara yaitu PKU MUI ke-7 dengan tema penguatan modernisasi beragama melalui PKU MUI ke-7 Kota Depok. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kepada kita para umatnya yang senantiasa ingin mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris MA selaku Wali Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA selaku Ketua Umum MUI Kota Depok, Bapak Dr. Nur Wahidin MA selaku Ketua Umum MUI Kota Depok, Bapak Ustadz Khairullah Ahyari SSI, anggota DPRD Kota Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Badrudin MA, Ketua MUI Kota Depok bidang PKU MUI Kota Depok, Bapak Kiai Haji Arif Rahman MA, Ketua Komisi MUI Kota Depok dan sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Acara PKU MUI Kota Depok, segenap panitia yang sudah bersama-sama hadir di sini untuk mensukseskan acara PKU MUI Kota Depok, dan juga seluruh hadirin peserta asatid dan asatidzah PKU MUI Kota Depok. Alhamdulillah saya haturkan selamat malam. Untuk terselenggaranya acara ini dengan baik sehingga bisa berjalan dari awal sampai akhir, marilah kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Allah untuk membacakan surat Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan Ummul Quran sudah sama-sama kita baca. Semoga berkah senantiasa tercurah pada malam hari ini, sehingga acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik, tertib, dan rapi. Adapun susunan acara pada malam ini yaitu pembukaan PKU MUI Kota Depok Angkatan ke-7 2021. Pengantar pembukaan oleh MC, pembacaan ayat suci Al-Quran,
mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan Ketua Panitia Pelaksana PKU Angkatan ke-7 2021, sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Depok, sambutan dan pembukaan secara resmi PKU MUI Kota Depok Angkatan ke-7 oleh Bapak Wali Kota Kota Depok, penutup dengan pembacaan doa. Baik, sama-sama hadirin yang berbahagia, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara ini, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان
وكان الإنسان عجولا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ketua Panitia Pelaksana PKU MUI Angkatan ke-7 2021 oleh Bapak Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris Abdul Somad, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Dimyati Badruzzaman, yang kami hormati Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Nur Wahidin, dan seluruh pengurus harian yang kami hormati, Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang pendidikan kader ulama, Bapak Kiai Haji Dr. Badruddin, yang kami hormati anggota Dewan
DPRD Kota Depok Bapak Ustadz Khalifah MSI, rekan-rekan pengurus Komisi Pendidikan Kader Ulama MUI Kota Depok, dan seluruh peserta program pendidikan kader ulama angkatan ke-7 yang berbahagia. Para hadirin hadirat yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya selaku panitia pelaksana dalam rangka program pendidikan kader ulama yang ke-7 untuk melaporkan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 20 September sampai tanggal 24 September 2021. Pertama, panitia pelaksana organizing committee dalam hal ini melaksanakan sosialisasi terhadap program PKU yang ke-7 ini sejak tanggal 5 sampai tanggal 26 Agustus 2021. Dari sosialisasi yang kami sampaikan, maka tercatat ada yang mendaftar secara online, yaitu 86 peserta. Namun yang mengikuti dan siap untuk dilakukannya seleksi lisan dan tulisan tidak seluruhnya, hanya berjumlah 53 dari 86 yang mendaftar secara online. Adapun bidang yang dilakukan seleksi lisan dan tulisan mencakup al-muhadatsah atau al-muhawarah, kemudian qiraatul kutub, qiraatul Quran, tahfiz Al-Quran, dan wawasan ke-MU-an dan kebangsaan. Dari hasil seleksi yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2021, maka panitia memutuskan sebanyak 27 peserta dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut dan mengikuti program kegiatan PKU yang ke-7 dimulai pada hari ini. Peserta dari 27 itu 21 ikhwan dan 6 akhwat. Demikianlah laporan kami selaku panitia pelaksana dalam program pendidikan kader ulama yang ke-7. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan pengurus Komisi PKU, dan terima kasih kepada para pengurus harian, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, dan terima kasih juga kepada seluruhnya yang telah memberikan arahan dan support untuk terlaksananya program PKU yang ke-7 ini. Wabil khusus terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris Abdul Samad, yang telah berkenan hadir dalam pembukaan PKU ke-7 ini untuk membuka secara resmi. Semoga PKU yang ke-7 ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke-7 2021. Untuk selanjutnya sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Depok,
Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa arhamana min 'ulumil ulama'ir rajihin. Salatu wassalamu ala man yastaqdimu wa ala faqra'i wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'ata salihin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Depok, Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris Bustoma MA Subhanallah wa nafa'ana bi kulli ayati wa bi ulumi. Yang alhamdulillah beliau dengan segala kesibukannya adalah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di hadapan kita semua. Insyaallah beliau akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Kemudian yang saya hormati para ketua-ketua MUI Kota Depok, alhamdulillah hadir Bapak Kiai Arsyadi, Bapak Kiai Haji Dr. Badruddin MA, juga Bapak Kiai Haji Wasaid, alhamdulillah ya, Kiai Haji Wasaid Temhum ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bentar lagi doktor ya. Kemudian Sekretaris Umum Dr. Kiai Haji Haidin MA, kemudian Bapak dari DPRD ini ya, yakni Ustaz Fathullah Haji Fathullah Yari, kemudian Bapak Ustaz Kustia Permana SE sebagai sekretaris ya, kemudian ada Dr. Haji Arif Rahman Hakim MA dan dokter belumnya ya, insyaallah kita doakan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga Yayan Riyad ada di belakang ya, alhamdulillah bisa hadir, dan semua tamu undangan yang saya tidak bisa menyebut satu persatu tanpa merasa hormat dan takzim saya, juga seluruh peserta baik yang katakanlah tuannya tidak akhwatnya yang alhamdulillah lulus dalam seleksi, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan bisa mengikuti acara PKW dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, berbicara mengenai masalah ya kedudukan ulama, saya sebelum COVID-19 ini pernah jalan-jalan di Tanah Suci ya, di Mekah Al-Mukarramah, dan ketika mampir ke sebuah toko kitab, karena saya terus terang kalau ke Tanah Suci tidak mampir ke toko kitab kayaknya kurang afdol ya, jadi mesti mampir ke toko kitab ya, baik di Makkah maupun di Madinah ya. Alhamdulillah ketika mampir di toko kitab itu ada sebuah kitab yang sangat bagus dan penting, judulnya Manzilatul Ulama ya, judulnya Manzilatul Ulama, yakni kedudukan ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab itu yang kurang lebih halamannya kita 70 halaman,
ya, dikemukakan dari awal sampai akhir masalah-masalah tentang ya kemuliaan para ulama itu sendiri. Di antara yang dikemukakan di dalam kitab itu mengenai kemuliaan ulama ini ada firman Allah dalam Al-Quran, ya, surah Fatir. Dalam surah Fatir ada firman Allah dan penggalan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini adalah firman Allah yang menyatakan bahwa sungguh hanyalah, di mana kata-kata innama menurut ahli balaghah, ahli sastra bahasa Arab, ya, dalam kitab Johar Maknun namanya, bahkan di syarahnya namanya Uqudul Jumat diterangkan bahwa di antara ada min awdamin adawatul hasr adalah kata-kata innama. Dikatakan adawatul hasri illa wa innama akun wa taqdimun kama taqaddama. Jadi dengan adanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ini menurut ahli tafsir, khususnya dalam tafsir As-Sawi, diterangkan bahwa ini merupakan sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ulama, di mana seolah-olah tidak ada yang ada rasa khasyah kepada Allah kecuali di dunia ini hanya ulama saja. Ini sebagai katakanlah rasa madah atau katakanlah pujian dari Allah kepada yang namanya ulama. Kemudian ditemukan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW yang cukup panjang. Di antaranya ada berbunyi ini inna ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi kita. Bukan hanya mendapat warisan dari Nabi kita Muhammad SAW saja, ya, akan tapi dari para nabi. Karena teks hadisnya itu menggunakan jama' atau istilah Inggrisnya plural, ya, bukan mufrad, bukan singular, akan tapi warasatul anbiya, bukan warasatul nabi. Berarti para ulama ini merupakan warisan dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya sesuatu keistimewaan yang luar biasa yang tidak mendapatkan yang lainnya kecuali para ulama. Kemudian dikemukakan juga asar. Asar ini adalah ucapan sahabat dari Sayyidina Ali di kaum ulama yang sesuai dan juga diharapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi warasatul anbiya, insya Allah. Kemudian kenapa kami dari Majelis Ulama senantiasa mengadakan PKU yang sekarang 7 ini? Ya, karena tentunya kami menyadari, ya, bahwa pimpinan atau pengurus Majelis Ulama ini dari tahun ke tahun tentunya ya akan semakin menua, ya. Artinya harus ada generasi penerus setelah kami nanti. Kalau misalnya kita tidak mengkader, ya, calon-calon ulama di Kota Depok ini, khawatir kita termasuk ke dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intizan yantazi'u min qulubil ibad, walakin yaqbidul ilma bil qabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nas ru'asa'an juhala. Fasu'ilu fa'abtau bil wari ilmin fadallu wa adallu. Ini yang kita khawatirkan. Yani Inna Allah la yaqbidul ilma intizan yantazi'u min qulubil ibad. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan mencabut ilmu dari hati. Belajarlah Anda. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia langsung menjadi alim. Dan ingat bahwa tidak bisa disamakan antara orang yang berilmu dengan yang jahil, dengan yang bodoh. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir
menjadi motivasi untuk kalian semua tambah semangat di dalam belajar, ya. Karena belajar ini tidak ada pensiunnya, minal mahdi ilal lahdi. Orang Inggris mengatakan long life of education. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon nanti kepada Bapak Wali Kota untuk membuka dengan resmi acara yang mulia ini yang berharga. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA yang sudah memberikan sambutan sebagai Ketua Umum dan Dewan Pimpinan MUI Kota Depok. Sama-sama kita mendoakan semoga dan senantiasa beliau diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan yang prima sehingga senantiasa bisa terus membersamai kegiatan-kegiatan yang ada di MUI Kota Depok dan juga terus memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya sambutan dan pembukaan secara resmi PKU MUI ke-7 Kota Depok Angkatan 7 tahun 2021 oleh Bapak Wali Kota Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil kainat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mamat. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, bil khusus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Haji Dimyati Badruzzaman MA, juga Bapak Dr. Kiai Haji Nur Wahidin Sekum, masih Sekum namanya, bukan Sekjen. Juga yang saya hormati para ketua MUI, khususnya bidang pendidikan kaderisasi ulama, Bapak Dr. Kiai Haji Badruddin MA, yang didampingi oleh Ketua MUI bidang Bukhus Wati Rosat. Saya mau ganti namanya Bukhus Wati Rosat, kalau itu kan sulit berkembang. Memang satu-satu. Khusus Komisi Bukhus Wati Rosat. Juga Ketua MUI bidang pemberdayaan perempuan, Bapak Kiai Haji Muhtar Syarif, alhamdulillah pengurus dan anggotanya perempuan ibu. Sudah pasti kan. Juga saya sebut satu-satu semuanya, ada Bapak Haji Kostia, beliau sebagai Ketua Bidang Pengelola Badan Pengelola. Kalau Badan Pengelola langsung di bawah Ketua Umum. Juga Bapak Haji Uum, mana itu? Uum itu kalau MUI siapapun ketua umumnya bendaharanya Uum, nggak pernah berubah. Juga sekretaris Kang Yayat, makasih Pak Haji Yayat dan juga Ustaz Khairullah. Di sini sebagai anggota Dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang insya Allah selalu setia sama MUI. Ya, kalau dipecat MUI nanti susah ya.
keluar kota melulu. Ya, juga tentunya yang saya cintai, uhibbukum fillah, Ketua Bidang PKU, Pendidikan Kaderisasi Ulama, Bapak Kiai Haji Arif, Dr. Kiai Haji Arif Rahman Hakim, MA, setelah sekretarisnya ini ada Zen, ya Zen terus insya Allah. Setelah pengurusnya sebagai panitia, MC, ya, pemoderator pada acara ini, teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, para peserta pendidikan kaderisasi ulama angkatan ke-7 yang saya cintai, yang saya banggakan. Tadi begitu kita mendengar sedikit penjelasan dari Bapak Kiai Haji Dr. Dimyati Ahmad Dimyati terkait dengan masalah sifat sekaligus sebagai fungsi ulama di dalam Islam atau dalam Quran atau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai sifat-sifat yang sangat berat, yakhshallaha, bahkan ada ditekankan, bahkan dikhususkan, yang innama. Jadi yang takut ulama, yang takut pada Allah itu ulama, yang bisa diartikan sebagai kalau ada orang ngaku ulama tapi nggak takut, dia bukan ulama gitu. Kalau mafhum tanaqub gitu. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu kita mafhumkan dengan mafhum tanaqub. Juga sebagai pewaris Nabi, warasatul anbiya. Makanya ulama ini juga disebut sebagai terdepan di dalam dakwah. Karena memang para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdepan di dalam kegiatan-kegiatan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Mereka terdepan. Untuk itulah peran-peran ulama ini sesungguhnya sangat berat sekali. Ya, pertama, ulama mempunyai peran riayah wa raqabah atau isyraf, mengayomi, mengawasi seluruh aktivitas kegiatan umat. Itu peran sebagai perannya ulama, dia sebagai pengayom, riayah. Yang kedua juga dia sebagai figur yang memberikan fatwa, ya, peran iftah dan peran irsyad, membimbing. Kalau para ulama dahulu, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah, itu paling sedikit fatwanya, karena mereka nggak sembarangan mengeluarkan fatwa, ya, nggak sembarangan fatwa. Tapi yang namanya irsyadat, taujihat itu memang selalu diberikan kepada umat pada saat itu. Juga peran tau'iyah, penyadaran kepada umat, bukan sekedar dakwah, tapi bagaimana menyadarkan umat. Tau'iyah ibaratnya kalau kita ilustrasikan seperti orang atau kita membangunkan orang tidur, dibangunin begitu, terus kita tinggal kadang-kadang lindur dia bangun tapi nggak terarah. Itu perlu diarahkan, dibangunkan, diarahkan. Sebelum tidur, setelah baca doa, pergi ke tempat wudhu, misalnya seperti itu, diarahkan. Itu peran tau'iyah. Istilah zaman dulu sekarang mungkin masih ada, tapi dikit ya. Kalau dulu banyak tuh istilah dakwah kabar kelari. Habis dakwah kasih motivasi, ditinggal aja begitu, nggak tahu arahnya kemana. Makanya nggak sedikit atau nggak jarang mereka orang-orang yang begitu girohnya tinggi terhadap Islam, tapi mempunyai sikap-sikap yang ekstrim di dalam pengamalan Islam. Inilah yang sesuatu yang sebenarnya harus menjadi peran ulama terdepan dalam menyadarkan mereka supaya terlurus dalam pengamalan al-Islam, pengamalan agama. Kalau enggak, ya mereka nanti tergantung ketemunya siapa. Misalnya saja, gitu, kalau tidak ada pengarahan dari alumni, pengarahan dari senior, sebagaimana dan sebagainya, ya, kita aja yang satu pesantren itu kadang-kadang keluar udah macam-macam. Ya, Sarjan tahu. Kita satu kiai pesantren, keluar pesantren nggak ada yang arahin, udah macam-macam. Ya, pemikirannya udah macam-macam maksudnya.
ada yang hulu gitu, ya, ekstrim banget, tapi ada juga yang taksir, udah malas meremehkan. Nah, itulah antara kedua itulah yang kita ingin arahkan dengan istilah moderasi. Ya, dalam bahasa Islamnya wasatiyah. Ya, karena umat Islam adalah ummatan wasaton. Wasit itu di tengah-tengah, harus adil, nggak boleh berat sebelah, itu wasit. Kalau wasit ada berat sebelah ya pasti kayaknya disogok gitu kan. Kita umat Islam nggak bisa disogok, wasatiyah. Karena yang menyatakan, yang memberikan label umat ini adalah wasaton adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Maha tahu bahwa umat ini layak untuk menjadi wasit, sekaligus sebagai saksi. Syuhada 'alan nas, bagian mufassir mengatakan wasaton itu syuhada 'alan nas, kita menjadi saksi yang memberikan persaksian kebaikan seluruh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ummatan wasaton. Ya, cuman sekarang jadi permasalahannya itu tadi, tidak kurang perhatian dari sisi pengarahan tadi ya, sehingga arti wasatiyah dan arti moderasi juga sudah macam-macam sekarang. Yang tadinya yang orangnya lurus ya kadang-kadang dibilang radikal juga, kan nggak bener. Yang misalnya yang sholat jamaahnya rajin, wah ini orang ekstrim banget gitu. Ini sesuatu yang kesalahpahaman yang memang harus diluruskan. Ya. Makanya saya sangat berterima kasih sekali ini tema pendidikan kaderisasi ulama saat ini tema yang mempunyai nilai strategis sekali Pak Kiai. Kenapa? Ya karena itu tadi orang sudah banyak yang kebablasan, ya, bahkan sudah melewati batas. Yang tadinya benar dibilang ekstrim, yang ekstrim dibilang lurus dan sebagainya. Kita harus meluruskan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala kita yakin ketika memberikan label ummatan wasaton, ya, itu kita harus menerjemahkannya ya dalam konteks Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa cari itu istilah wasatiyah atau wasaton. Karena kita yakin yakin sekali bahwa tafsir yang paling lurus adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim? Allah menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tafsir Quran bil Quran. Derajat kedua, kalau nggak ada dalam Quran dijelaskan tafsir ayat bil hadis, tafsir Quran dengan hadis. Banyak contohnya. Nah, makanya saya boleh kalau boleh saya tantang ini Pak Kiai, saya tantang di angkatan 7. Temanya adalah penguatan moderasi, bukan moderasi wasatiyah maksudnya. Beragama melalui PKU ke-7 MUI Kota Depok. Ini saya tantang. Apa tantangannya? Kita belum punya yang namanya dhawabit syariah, kaidah-kaidah syariah tentang wasatiyah. Apa sih yang dinamakan wasatiyah? Apa sih dhawabit, kaidah-kaidahnya kayak apa? Walaupun ini nggak lepas daripada umur istihadiyah nanti. Ya, sebab nanti nggak bisa lepas dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu masuk juga istihadiyah. Makanya dalam menulis dan dalam mempraktekkan wasatiyah ini, ya, kalau kita mau benar-benar terrealisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, sebagai umat Islam harus dibersihkan dulu, harus kosongkan pikiran dan hati kita dari unsur-unsur kepentingan golongan, kepentingan enggak. Versinya versi umat Islam. Cari Quran pasti ada. Kita punya peneliti, punya pakar, bahkan hafidh yang MUI tentang Al-Quran. Kita punya komisi khusus tadi, Al-Befus buat dirosat, Litbang, penelitian dan pengembangan. Nah ini pesertanya nanti, ya, saya tantang nih peserta PKU ke-7 ini, bisa nggak kita buat? Kalau kita mau kasih judul keren-kerenan boleh, misalnya
Dhawabit syar'iyyah fi tahqiqil wasatiyah, misalnya begitu, kalau mau keren dikit. Ya, tapi terserah kalau judulnya. Penting bagaimana kita punya kaidah-kaidah syariat. Nggak ada, cari deh, di mana aja nggak ada yang mempunyai. Terus sampai kita buat buku nanti, kan kita belum punya buku, kita bikin. Kita bukukan, dirosat sama-sama. Istihad kita bukan istihad fardi, istihad jamaahnya nanti. Ada Ustaz Said, ketua umum bidang Litbang, ketua MUI bidang Litbang, Kiai Badruddin, Kiai Nur Wahidin, akademisinya, ada Kiai Qurannya juga tentang masalah tafsir, ya, Kiai Dimyati dan sebagainya, Kiai Rahman Hakim, ya, Syari dan sebagainya. Dari sisi kita gabung tuh, ya, misalnya dhawabit syar'iyyah dan wasatiyah fi siyasah. Apa sih yang namanya wasatiyah dalam politik itu apa? Pasti ada. Itu merupakan kajian yang luar biasa kalau kita bisa bikin itu. Ya, saya yakin setahun selesai. Saya siapkan dananya nanti. Ya, untuk kita buat proyek besar, itu mega proyek. Dulu kita punya cita-cita pengen peta dakwah, tapi sampai sekarang nggak ada. Peta dakwah udah lama itu. Sejak MUI zaman Pak Din itu ribut peta dakwah. Yang ada cuma data-data kependudukan, agama ini di wilayah ini sekian. Tapi kita ingin peta dakwah, maksudnya detail tentang masalah kondisi umat. Kalah dengan satu, walaupun dia kecil ya, nggak bisa dianalogikan, cukup kecil. Kayak Masjid Jogokarian tuh dia punya itu. Jadi umat Islam sekitar Jogokarian yang orang Islam, tapi sholatnya masih Johor sama Asar. Punya data seperti itu. Yang persepsi tentang Al-Qurannya demikian. Sampai baca Qurannya cuman 50%, 20%. Dia punya tuh Jogokarian. Memang penelitian dan ininya tuh awal-awalnya mereka bilang sangat sulit, berantem dulu sama masyarakat. Apa urusannya DKM kok nanya-nanya tentang masalah sholat ini berapa kali gitu. Ya, tapi itu sebuah tantangan dan alhamdulillah ya, ceritanya sampai sekarang tuh kalah kelurahan-kelurahan tuh nggak ada yang punya data-data itu. Itu yang dimaksud dengan peta dakwah itu. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dia. Ya, jangan kita kasih makanan A, obatannya A, padahal dia nggak bisa nerima minum obat itu. Dianggap obat keras sama dia. Nah, ini peta dakwah yang sampai sekarang juga memang butuh juhud. Tapi ini wasatiyah fil tentang dhawabit syar'iyyah. Wasatiyah misalnya begini. Dhawabit syar'iyyah tentang masalah baina thawabit wal mutaghayyirat. Ya, antara sesuatu yang pasti, yang permanen ya, di dalam syariah dan yang bisa berubah-ubah. Tergantung difatwakan berubah-ubah tergantung tempat dan kondisi. Itu ada dalam syariat. Apa hal-hal yang tabit misalnya di dalam syariat? Ya, contoh jelasnya yang mutlak wajib fardhu ain dan tekstualnya mutlak jelas. Wajib sharih. Seperti sholat 5 waktu itu sore nggak bisa berubah-ubah. Ya kan? Waktu sholat juga begitu. Hadis yang nggak bisa dirubah-rubah. Haji misalnya, haji di bulan haji. Ya, dibilang pula haji di bulan haji, wah itu terlalu ekstrim. Kembangan dikit, bisa haji di bulan Muharram. Nah ini termasuk tawabit tapi mutaghayyirat. Nah kita sepakat dulu kalau tawabit insya Allah nggak rubah-rubah. Mau penuh 10 juta kayak ketika haji 100 juta. Ya, sebab itu sudah bagian daripada tawabit. Ijma' ulama nggak bisa dirubah. Nah di situ kita akan ketahuan. Ya hal-hal mutaghayyirat banyak. Ya, dan sebagainya. Ya. Tawabit mutaghayyirat misalnya kaidahnya tawabit. Ada lagi tadi maqasidus syariah. Ya, maqasidus syariah nanti bisa dikembangkan dalam hal-hal yang lain. Masalah kesehatan, masalah kemiskinan, masalah kebodohan, ya, masalah kepomahan di dalam politik. Ini bagian daripada tawabit syariah dalam tahqiq wasatiyah. Ada lagi nanti ada ghaib baina tafarruq wa taksir. Antara ekstrim dan malas-malas mengabaikan. Ya, ghulu. Iyakum wal ghulu. Itu enggak boleh berekstrim dalam agama, enggak boleh. Tapi menyepelekan juga enggak boleh kalau
Nah, ini baina hadza wa hadza, itu namanya wasat. Wasat. Kalau dalam ekonomi, misalnya antara kapitalisme dan sosialisme, ya, kapitalisme ya menghalalkan segala cara untuk kehidupan pribadi, pemilik kapital. Dalam Islam nggak boleh ada pembatasan. Makanya wajib zakat, wajib infak dan sebagainya. Ya, ada lagi yang sifat istirokiyah, sosialisme. Ya, semuanya harus dikendalikan oleh negara. Ini juga nggak dibenarkan dalam Islam. Sebab Islam membolehkan penunaian hak-hak pribadi dalam hal ekonomi dan sebagainya. Mara'il wasatiyah, bagaimana pandangan wasatiyah tentang zawaj atau ta'adud zawaj, ta'adudul azwaj, zaujat. Itu belum ada bahasan, iya kan? Semuanya mau menghalalkan Rasulullah tawaruba aja, belum tentu, ya kan? Sebagian ulama ada yang mengharamkan orang ta'adud. Iya, makanya itu kan wasatiyah namanya. Diteliti, bukan itu. Diteliti, bukan dipraktekkan langsung. Ya kan? Kan masalah tawarubah sendiri, tanya dekat kiai deh. Itu kan para ulama dan mufasir juga berbeda pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan masalah tawarubah al aslu fi zawaj isnatan. Ada yang mengatakan itu. Ada kan? Ada. Gitu. Ada yang mengatakan enggak, al aslu fi zawaj wahidah gitu. Nah ini antara ini dan itu harus ada sikap yang moderat seperti apa. Nah, dengan kebablasan misalnya gini, ini hadis tentang masalah ya tuabitnya, hadis tentang masalah itu kalau Rasulullah SAW ini ubati bukumul umam, saya bangga ya, dengan umatku yang banyak. Kalau dalam logika saya nggak mungkin Rasulullah dengan kemuliaan itu bangga dengan umatnya yang banyak tapi nggak berkualitas, benar nggak? Nggak mungkin Rasulullah itu bangga dengan umatnya tidak berkualitas. Pasti yang dibanggakan Rasul banyak tapi berkualitas, dan sekedar banyak anak, ya kan? Nggak bisa mendidik anak jadi masalah, sebab anaknya nggak akan berkualitas kalau dia nggak bisa masalah parenting. Makanya penting belajar parenting, misalnya seperti itu dan sebagainya. Jadi itu terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas nama pribadi, atas nama pemerintah, atas keberlangsungan PKU ini yang sudah nggak terasa ya, sudah 7. Terima kasih para asatid, para kiai yang tidak putus-putus menyelenggarakan ini. Dan setelah acara ini juga selalu memang ada pembimbingan ya, keberlanjutan dalam dirosat bulanan kalau nggak salah ya, bulanan untuk tukar pikiran segala macam. Tapi sekedar saran aja ini, saran yang kita bikin, kita konsep. Misalnya target angkatan ini ya kelebihannya keunikan daripada angkatan ini, misalnya kita buat satu kajian khusus dan kita undang nanti orang, pasti ada yang bisa nanti yang menarasikan ya, ada juga yang memfatwakan dan sebagainya. Jadilah satu buku yang kita banggakan nanti ya, bahwa PKU Kota Depok angkatan ke-7 punya buku yang namanya Tuabit Syar'iyyah fi Tahqiqil Wasafiyah. Wah, luar biasa itu. Ya, saya membiayai. Terima kasih sekali lagi. Dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. PKU angkatan ke-7 Kota Depok tahun 2021 dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Idris MA selaku Bapak Wali Kota Kota Depok yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi PKU MUI Kota Depok ke-7 tahun 2021 di Hotel Cisarua Indah, Bogor, Jawa Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya penutupan dengan pembacaan doa, yaitu Bapak Kiai Haji Muhtar Syarif. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi acara sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa kita dari awal sampai akhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah pulang nanti membawa ilmu yang bermanfaat baik buat kita maupun untuk umat. Al-Hadiyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافق بمزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ومعرفا. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعبير ويهدينا الى سواء السبيل. اللهم يا ميسر يسير يا مدبر بوسع السهيل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير بجل بشير النظير. يا أمن الخائفين آمنا ممن نخاف. يا أمن الخائفين سلمنا ممن نخاف. يا أمن ناجنا ممن نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وباسم الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فرجا يا كاشف الغم يا من يغفر الحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن الرحيم. دعوهم بها سبحانك ربنا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini sekaligus dari pembacaan doa sudah kita tutup bersama-sama oleh Bapak Kiai Haji Muhtar Syarif. Kami haturkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serangkaian acara pembukaan PKU MUI ke-7 2021 tanggal 20 sampai dengan 24 September 2021 tempat Hotel Cisarua Indah Bogor, Jawa Barat sudah sama-sama kita lalui bersama. Semoga acara yang berlangsung bisa berjalan dengan baik, lancar dari awal sampai akhir. Saya atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila terdapat penyebutan nama ataupun jabatan dan serangkaian kalimat yang kurang tertata dan tersusun rapi, dimohon untuk bisa dimaafkan. Kekurangan adalah milik saya, kesempurnaan dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Allah lah sama-sama kita memohon ampun. Hadirin yang berbahagia, dimohon untuk tidak dulu meninggalkan tempat. Kepada Bapak Wali Kota Depok bisa berfoto bersama seluruh